ini para ahli dunia sudah membuktikan bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dia bisa memunculkan energi sinar yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Supaya singkat gini, itu ayat. Bagaimana dengan huruf? Ini ilmu. Dari sekian juta ulama, hanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang terang-terangan memproklamirkan bahwa himayatuna ha mim itu himayah, kaf ha ya ain shad adalah kifayah. Beliau sampaikan tapi dengan berijazah, tidak sembarangan orang. Nah, yang tidak mengerti mbok ya diem. Mungkin di rumah saya kitab dukun paling lengkap lah di antara kiai di sini sebanyak. Walaupun saya nggak jadi dukun. Nah, ini kitab-kitab dukun semua ini saya punya. Baru separuh di Mesir, separuh lagi ada. Di Mesir, dimanapun saya carinya kitab yang seperti ini karena ada kepentingan. Ini ada karyanya, ini dari Syiah, ini Syiah, ini Al-Buni, ini Al-Ghazali, Al-Ghazali 2 saya punya. Ini seorang ulama besar Al-Azhar. Dukun semua isinya, campur aduk. Tapi semua yang mereka tulis itu ada dasarnya, paling tidak berdasarkan pemahaman dan isyarat yang mereka tangkap. Kita tidak cocok lain masalah, wong tidak semuanya cocok. Pada suka tidak boleh menyerang orang. Bahwa engkau tidak cocok bisa jadi karena tidak cocok, bisa jadi karena tidak tahu. Kalau atas ketidaktahuanmu jangan bicara. Itu kegiatan saudaramu. Jadi kalau ada orang yang kemudian nulis hurufnya dipotong-potong, dibikin wefik, ada landasannya. Jangan sampai kita menghentikan kegiatan orang yang pada akhirnya dengan membuka apa yang dia lakukan, dengan menghibah, kemudian orang itu kehilangan kesempatan melakukan kebaikan, akhirnya orang banyak yang dirugikan. Faktanya orang itu sudah bisa menyembuhkan banyak orang, tapi diingatkan jangan suka melakukan tipuan, wong tanpa nipu juga kamu sudah punya kemampuan. Itu diingatkan, Kalau ada orang yang bisa masukkan uang ke dalam botol, nipu nggak itu? Nipu apa enggak? Tidak, kalau botolnya dibuka uangnya dimasukkan. Tapi masa bilang-bilang kepada penonton, penonton, ini sebetulnya bohong nih, saya nih bisa masukin uang sini, bohong nih sebetulnya nih. Terus air teh jadi bening, ini saya bohong nih, Anda beli aja tuh obatnya di Tanah Abang. Ya bubar, kamu gak ada yang nonton, begitu caranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Obat itu biasanya baru dibutuhkan kalau orang sudah sakit. Dan kalau belum sakit biasanya orang tidak pernah bertemu obat. Kecuali tukang obat. Kecuali sales obat. Tetapi jangan difahami bahwa setiap orang yang dagang obat itu ngerti obat. Jadi kalau yang bukan tukang obat, jangan sok ngomongin obat. Nanti kena malpraktek. Tidak rugi kok nanya sama ahlinya. Al-Quran itu adalah obat. Para ulama yang ahli Al-Quran mengatakan
bahwa keampuhan Al-Quran menjadi obat itu bukan hanya dari sisi hidayahnya. Benar ada ayat mengatakan wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi yang ada di dalam dada, artinya obat penyakit hati. Tetapi para peneliti menyimpulkan bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi penyakit yang bersifat fisik pada manusia. Ini disampaikan oleh banyak ulama, termasuk ulama yang menjadi founding father-nya saudara kita kaum Wahabi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang namanya obat itu biasanya terbuat dari benda-benda alam, atau mungkin kita mulai dari jenis penyakit dulu. Badan manusia bisa menjadi sakit, bisa menjadi tidak normal dibandingkan dengan biasanya karena berapa hal. Pertama, karena ada masuknya virus ke dalam tubuh. Yang kedua, karena masuk angin. Yang ketiga, karena benturan. Yang keempat, karena salah pakai pikiran. Dan yang lima, karena kemasukan jin setan. Itu aja. Nah, pengobatan 5 jenis penyakit ini tentu tidak sama. Salah urat, Cimande urusannya. Kemasukan virus, dokter urusannya. Masuk angin, kerokan gampangnya. Tapi kalau kemasukan jin, ada tukangnya. Ini ahli-ahli ini jangan suka ditukar-tukar. Dan jangan orang merasa perlu borong semuanya. Tidak ada orang yang sempurna. Ada yang dapat 2, ya dia dokter juga, bisa mijet juga. Ada yang dapat 3 ketambahan, bisa juga ngerukyah juga. Tapi umumnya kita keahlian cuma 1. Jangan belagu pengen jadi ustadz oplosan. Keracunan. Nah, penyakit mental hati, yaitu para kiai mungkin kerjaannya itu. Para dokter itu sekarang mendapatkan ilmu yang begitu tinggi, biasanya itu ada gurunya. Dokter yang ada yang selesai di Fakultas Kedokteran UI, Kedokteran UIN, kedokteran mana-mana saja. Dan gurunya itu juga punya gurunya. Gurunya juga punya guru, terus ke atas. Itu yang disebut dengan sanadul ilmi. Sanad ilmu. Guru-guru rohani yang hari ini tampil di tengah masyarakat. Kalau dia guru rohani yang benar, pasti jelas gurunya. Mondoknya di mana? Gurunya siapa? Juga mereka yang menjadi dokter-dokter penyakit urusan dengan jin. Ada gurunya. Nah, yang tidak pernah berguru di kolom-kolom yang beda ini, yang beda gurunya, diam. Hamba-hamba Allah, kita kembali. Obat penyakit rohani
obat penyakit fisik, Al-Quran siap tampil. Hanya kitab Al-Quran yang bisa ngobati penyakit paralel. Karena apa? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih utuh hurufnya sampai detik ini. Sering saya sampaikan, jika obat-obat yang beredar itu bahannya adalah dari ramuan dedaunan herbal, maka huruf-huruf Al-Quran adalah ibarat dedaunan, ibarat kulit pohon, ibarat batang pohon, ibarat bunga, ibarat buah, ibarat getah. Itu di dalam Al-Quran ada semua. Tentu bahan-bahan obat tadi akan beda kualitasnya, tergantung dari mana ngambilnya. Dan tergantung siapa yang melakukannya. Sering saya contohkan juga. Kopi itu obat ngantuk. Tapi kualitas satu kopi dengan yang lain akan beda. Ini saya tidak iklan. Kalau panjenengan ke Jambi, pingin tahu kopi yang top, itu kopi AA. Dan kopi AA itu tidak bikin pabrik cabang di seluruh Nusantara, tidak ada. Hanya di situ. Tidak usah iklan, sudah tahu semua. Kemarin begitu saya datang di Jambi, saya tanya, kopinya mana? Kopi apa Kiai? Belum ke Jambi kalau belum minum kopi AA. Ada juga kopi ke daerah lain, Medan, kopi Gayo. Kalau ke Bandung ada kopi istimewa. Kopi di Bandung itu mesantrennya saja minimal 6 tahun. Itu kopinya disimpan 6 tahun. Tidak kena matahari, dibiarkan dia hilang sendiri sebagian kandungan yang berbahayanya. Tuh kopi AA juga. Kopi aroma. Lain lagi kalau di Bogor. Bicara kopi di Bogor, jangan ngaku orang Bogor kalau belum minum kopi Liong. Lo kok tahu? Aku tukang ngopi. Kualitasnya berbeda. Kenapa pohonnya sama, pohon kopinya? Tapi kualitas kopi yang dihasilkannya berbeda karena ada pilihan. Kalau kopi yang paling enak itu kopi yang sudah matang semua di pohonnya, cukup jemurnya, cukup juga tidak kepanasan waktu nyangrainya. Top. Dan tidak ada campurannya. Begitu juga obat. Ada obat KW1, ada yang original, ada yang juga generik. Itu tergantung kualitasnya. Bahan-bahan itu sangat menentukan kualitas obat yang dihasilkannya. Tukang jamu juga bikin jamunya di dedaunan itu. Tapi beda jamu pagi dengan sore. Sebab kalau jamu yang pagi itu masih mutasil antara pohon dengan tempatnya gosok membuat apa? Rebusnya itu. Yang sore udah 3 kali rebus. Yang tersisa tinggal aromanya. Maka saya kalau minum jamu mau pagi sore enggak. Kecuali tahu bikinnya. Nah, huruf-huruf Al-Quran ketika akan diramu menjadi syifaun itu Allah yang tahu kualitasnya. Ayat-ayat Al-Quran itu ramuan yang pas. Tapi akan menjadi ampuh. Wah, ini bahasanya supaya gampang aja. Terus bahasa apa lagi? Mujarab lah, Muslim Jawa Arab gue ya. Asal orang yang melafalkannya itu memang mulut original. Sebab ada orang yang mulutnya itu KW. Itu huruf zal, zai, sin, shin, tha, shin, sod, beda. Ini kursus kedokteran huruf Quran ini lama. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul waqfil ibtida, akhwaul mad wal qasr,
Waqfi wal ibtida itu kudu jelas. Salah baca sama dengan salah kita ngeracik obat. Nah kualitasnya kan ada yang beda-beda. Ada yang goiril, magedubi, ini KW3 ini. Ada karena saking pinginnya meracik sendiri, merasa paling fasih, dikira semuanya huruf sin itu tebel. Assalamualaikum. Saking fasihnya, Bismillahirrahmanirrahim, jadi kha. Ijajul, waduh. Itu baru urusan kualitas daun huruf. Huruf-huruf Al-Quran itu saya katakan, ini otak Sarif Rahmat, tidak ada referensinya. Huruf-huruf Al-Quran itu sama dengan dedaunan, sama dengan kulit pohon, sama dengan bunga, buah, sama dengan getah. Siapa yang mengucapkan hurufnya dengan benar, maka dia akan memunculkan sinar yang luar biasa. Bisa dites. Nah, bagaimana ngeraciknya? Ketika ngeracik harus benar. Maka ada ilmu tajwid. Panjang pendek satu bacaan itu adalah ukuran racikan. Kalau kita mau bikin misalnya racikan antara daun jambu 2 lembar, batang cabai 1 senti, ditambah dengan kulit pohon kersem 5 senti, misalnya itu tambah, nanti gula Jawa sampai itu karena gula Jawa dengan jahe itu menghadapi panasnya. Sebab kalau pahit itu bahaya ke paru-paru, ke ginjal. Obatnya adalah jahe dan gula Jawa. Hebatnya niki. Itu ukurannya harus sama. Maka kalau kita beli obat biasanya ada tulisan kan, bahannya ini, sekian persen. Nah cuma karena kita ini orang yang senang dikibulin orang, atau ya ikhlas lah gitu ya. Dan orang juga punya rahasia, harus rahasia dong, masa dokter gak punya rahasia? Sama, dokter dengan dukun sama ada rahasianya. Kalau gak rahasia bubar. Dokter, dukun, tukang sulap sama punya rahasia. Kalau gak punya rahasia ya bubar. Maka dikeletlah itu obatnya ini, capnya dikelet, diganti kan. Kalau pasiennya tahu beli sendiri. Nah Haji Mahli kita tahu tuh. Buka dulu, nanti tulis 3 kali 1 sendok makan. Diminum setelah makan. Loh perasaan ini botolnya saya kenal cuma sudah diambil kartu namanya diganti itu. Itu penting untuk apa? Untuk meyakinkan pasien. Kalau tahu capnya ada, loh kok ternyata obatnya sing di warung situ tahu. Beli sendiri dan dibiarkan bahaya beli sendiri. Oke? Lanjutkan ya. Takaran obat dan jamu itu penting. Maka ada dokter yang mengkritik jamu gendong itu ada kelemahannya, yaitu dosisnya tidak diukur. Benar teori itu. Tapi kok tukang jamu kuat-kuat yo. Gendong kayak keong. Itu botolnya itu ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau ganjil rondo biasanya. Itu orang Jawa tuh kalau ngomong dengan bahasa simbol aja. Makanya kalau lihat yang gendongannya ganjil, Pak Camat beli di situ. Tapi kalau yang jangkap yang genap gak berani, Pak Camat tadi teradung sama Sambo. Itu udah genap itu. Itu penting. Begitulah Quran. Kalau bacaanmu ingin menghasilkan energi positif dan dahsyat, pakai tajwid. Maka tajwid itu dari Rasulullah, bukan ngarang. Jadilah qiraat 7, ada yang bilang 10, ada yang bilang 14, tapi yang mutawatirah yang kita terima yang 7. Itu ukuran bacaannya beda-beda, tapi semuanya dosisnya itu dari Rasulullah. Misalnya Bismillah, itu dua-dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Him, karena ada dari sukun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh kurang, itu lazim. 6 harokat. Ada yang 5 ya? 5 sampai 6 harokat. Jangan dikurangin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh. Itu adalah pengaturan dosis yang keliru.
Jangan main-main, makanya pada suka tuh ngaji Quran terus, jangan berhenti-berhenti. Nah di Kerapiak ngaji Quran Fatihah saja 6 bulan tuh. Jogja paling ekstrim ngaji Quran. Fatihah 6 bulan, kenapa? Rukun sholat. Perkara yang lain kurang-kurang lain masalah, tapi rukun sholatnya kurang, hancur sholatnya. Wih, ojo kemampang nemen kowe ngaji. Nah iya, tahiyat. Wes ya. Itu kualitas keampuhan yang akan dimunculkan oleh orang yang bacanya baik dan benar, jauh dengan yang bacaannya tidak pas. Wakafnya juga awas. Jangan sembarangan, kita kadang-kadang berhenti di tengah-tengah, lanjut aja terus, jangan, itu putus namanya. Ibaratnya berangkali jembatan putus, panjenengan dari situ aja diem, ya nggak nyampe. Sambungin jembatannya dari sebelumnya. Kecuali yang memang ada tanda wakaf, boleh di situ, boleh lanjut. Itu potongan-potongan bahan baku obat-obat dari Al-Quran. Hari ini para ahli dunia sudah membuktikan bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dia bisa memunculkan energi sinar yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Supaya singkat gini, itu ayat. Bagaimana dengan huruf? Huruf itu juga sama. Ada yang bahannya itu 1 daun. Nun, Qaf, Shad. Asal pengucapannya benar itu hebat itu. Ada yang 2 daun. Hamim, Yasin, Toha. Itu obat 2 huruf tuh, 2 daun tuh. Itu berkualitas itu, asal cara pengucapannya benar. Ada Yasin, waduh. Ada juga Toha. Ada yang 3 huruf, Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim, gak bisa. Ada yang alama, batak. Ada yang 5 huruf. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Itu jangan dianggap tidak ada artinya. Ada, tapi hanya dokter Al-Quran yang ngerti. Sing ora sinau mengenai. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau huruf itu ditulis? Loh, ini masuk nih. Sebab belakangan ada yang memfatwakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif itu sedap sihir. Ini ngaji alon-alon. Bagaimana kalau huruf itu ditulis? Yes. Ayo perhatikan. Kita tanda tangan. Gunanya apa? Kita sampai hari ini karena kita orang awam tidak mengerti maksudnya apa tanda tangan, gunanya apa. Tapi polisi yang mempelajari ilmu itu akan tahu. Apapun bentuk tanda tanganmu, asal tanganmu yang menggoreskannya nggak bisa dipasung, dia akan munculkan sinar kelihatan wajah polisi. Itu polisi urusannya. Bahkan sekarang orang sudah bisa mendeteksi dari muka kebohongan. Tanda tangan oleh sakarmu diganti tanda tangan boleh, tapi dia tidak akan berubah aslinya wajahmu. Saya ganti tanda tangan terus kayak gini, silahkan diganti. Polisi tahu ini satu orang yang tanda tangan sebetulnya. Kenapa? Karena dia memunculkan sinar. Ketika di zoom kelihatanlah potret organ tubuhnya. Ini hidungnya pesek, ini hidungnya mancung. Walaupun dipotong asli ketahuan. Forensik urusannya. Itu
tangan itu tanda tangan yang gak jelas. Bagaimana dengan huruf-huruf Al-Quran? Oh, luar biasa. Makanya nulis huruf Al-Quran dalam wafat, dalam wifik, dalam aufat tidak boleh ada yang bocor. Saya pernah nemu teman saya yang bikin wifik dulu itu tulisannya elek banget, gak pakai kaidah tulis Al-Quran. Saya bilang gak ampuh ini, ngawur ini. Motornya juga jelas tulisnya udah benar. Kalau mim masih ada bolongnya, itu jelas. Kalau tak titiknya harus dua, jangan dibikin seperti itu kaidah. Itu khot itu namanya itu. Nah, kalau tanda tangan kita, kalau jejak kaki kita bisa memunculkan energi dan sinar, dan sekarang merpati putih sudah bisa mengajarkan kepada orang untuk bisa membaca tanpa mata tapi pakai tangan. Di sini ada gurunya. Panjenengan tulis apa saja, begini aja nih, terbaca. Itu jauh lebih hebat, lebih murah, lebih praktis dibandingkan dengan yang di supermarket itu loh. Tes harganya sekian keluar. Jadi kan, dia coba barcode sekarang sudah munculkan aslinya. Dengan barcode itu dia muncul alamatnya. Al-Quran itu sudah jelas. Tetapi hanya sebagian orang yang mengerti ini. Apa maksudnya alif lam mim, macam-macam. Tapi Syarif Rahmat punya tafsir sendiri, siap diuji. Nggak akan diumumkan dulu, so profesor juga nggak dapat ini. Sudah saya simpan, sudah 10 tahun itu. Tapi Al-Imam Abul Hasan, himayatuna mimma nakhaf. Itu 5 huruf itu adalah himayatuna, benteng kita. Jadi membentengi dari kejahatan orang yang ditakutkan kejahatannya. Begitu dibaca dengan baik dan benar, maka energinya keluar, dia bisa membentengi orang yang akan diserang oleh musuhnya. Iso yo, lah ulama. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu apa? Kifayatuna. Di 2, manusia butuh cuma 2. Kifayah dan himayah. Kemudian diwiridkan dengan hizib nasornya. Ini ilmu. Dari sekian juta ulama, hanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang terang-terangan memproklamirkan bahwa himayatuna ha mim itu himayah, kaf ha ya ain sod adalah kifayah. Beliau sampaikan tapi dengan berijazah, tidak sembarangan orang. Nah, yang tidak mengerti mbok ya diem. Mungkin di rumah saya kitab dukun paling lengkap lah di antara kiai di sini lah. Sebanyak. Walaupun saya nggak jadi dukun. Ya karena walaupun raketnya bagus, kalau memang tidak punya bakat badminton mau ngapain? Badminton itu kan bisa menjadi, raket bisa menjadi hebat kalau yang pakainya Rudi Hartono. Alan misalnya. Terus siapa lagi tuh? Ahsanul Hamala. Topik. Pejet raketnya. Raket murah pun kalau yang makanya ahli badminton itu indah mainnya. Kayak mainnya enteng banget gitu loh. Larinya santai. Tapi raket yang mahal sekalipun berikan kepada orang yang tidak ahli badminton. Alah muntah di lapangan. Jangan salahkan raketnya. Dicemes kena kepala, nyemes kena net, tapi secara karu-karuan, secara peneting lulu. Begitu dilop malah kejeblak ke belakang. Baru main setengah jam sudah ngos-ngosan. Salah langkah, ngatur kakinya juga salah. Jadi bukan raketnya itu. Itu loh. Sama dengan kita beli batu. Ketipu melulu. Meling. Yang tidak akan ketipu Pak Joni. Mau bilang batu apa kayak dia bilang aku tahu ini bukan batu. Dia punya ilmunya. Makanya kalau beli batu bareng Pak Joni. Itu loh. Sallallahu Nabi Muhammad. Huruf-huruf itu kalau dituliskan dia akan memunculkan energi dan sinar. Itulah hebatnya Al-Quran. Untuk siapa? Liqaumi yaqilun atau la'allakum ta'qilun, supaya kamu pakai otakmu. Udah setengah jam ya, cukup lah.
Supaya tidak kita ini gampang, bahwa saya tidak menjadi dukun, bahwa saya tidak menjadi tukang ngobatin orang, saya sadar. Bakat saya bukan di situ. Tapi ada hal yang paling penting, sugesti. Untuk mensugesti orang, kadang-kadang orang kudu bohong. Ayo. Betul apa tidak? Saya dulu waktu kecil, kalau sakit gak mau disuntik. Tapi saya punya simbah namanya Mbah Darmo, bekas Menteri Kesehatan tentara di Palembang yang pulang ke Jawa. Itu punya trik dia. Dia bilang ke bapak saya atau ibu saya ke Romo bilang, "Woi, ini anakmu nih bahaya sekali nih. Ini sudah hampir mati ini." Loh, Mbah, kok ngoten, Mbah? Iya, wis iki sudah mati iki wis, mbuh iki anakmu. Wis aku salah sanggup. Lah nek mantun, Mbah, angel nek mari iki. Lah pentun disuntik. Mau akhirnya saya. Itu sugesti itu penting. Iya. Kelihatannya bohong tapi ya tapi jangan kebangetan lah bohong lah wong. Ulet beli di tukang manuk kok bilang keluar dari kepala ndasmu iku. Tahu saya. Pak Leo tahu tempat beli alat-alatnya itu. Tahu wong dia juga pengamal. Pengamat maksud saya itu. Pengamal yang berat amat itu. Enggak apa-apa. Itu loh. Nah, tapi kalau misalnya tidak semua kebohongan itu harus dipublish. Jangan nipu gitu aja, jangan nipu. Kalau itu bisa meyakinkan orang, kamu sembuhnya pakai ayat ini. Jangan ya enggak toh, jamunya itu. Jamunya. Nah, terus itu ya sekira bab itu saja yang penting sekarang. Supaya jangan sembarangan orang itu menfitnah. Ini kita dukun semua ini. Saya punya. Baru separuh, dulu masih separuh lagi ada. Di Mesir, dimanapun saya carinya kitab yang seperti ini karena ada kepentingan. Ini ada karyanya, ini dari Syiah. Ini Syiah. Ini Al-Buni. Ini Al-Ghazali. Al-Ghazali 2 saya punya. Ini seorang ulama besar Al-Azhar. Dukun semua isinya. Campur aduk. Tapi semua yang mereka tulis itu ada dasarnya, paling tidak berdasarkan pemahaman dan isyarat yang mereka tangkap. Kita tidak cocok lain masalah, wong tidak semuanya cocok. Saya pernah waktu ceramah di Jeneponto itu dipotongkan kuda. Karena orang sana kalau menghormati tamu yang dimuliakan, dihormati itu kuda. Aku malah mau muntah. Geli. Tapi tidak boleh bilang, kuda tuh gak enak. Sih gak enak ku cangkemmu. Itu katanya paling enak. Kuda itu luar biasa, lambang enak lah. Susu kuda liar. Saya malah kuda liur gitu maksud. Ya, tolong. Pada suka tidak boleh menyerang orang. Bahwa engkau tidak cocok bisa jadi karena tidak cocok, bisa jadi karena tidak tahu. Kalau atas ketidaktahuanmu jangan bicara. Itu kegiatan saudaramu. Nanti insya Allah bulan depan ada bab lain lah. Atau segera nanti kita bahas. Yang sebenarnya sebagian sudah. Jadi kalau ada orang yang boleh nulis hurufnya dipotong-potong. Dibikin wifi. Ada landasannya. Lu kan orang tidak selamanya sempurna nulis kan. Kalau ditulis kepanjangan diringkas. Di jalan tulisan letter S. Artinya apa? Artinya apa? Stop. Apa namanya? Tidak boleh berhenti di sini. Kalau ditulis panjang, penuh jalanan. Ada tulisan letter P. Artinya apa? Tidak boleh tulis. Dilarang parkir di tempat ini karena Anda bisa ditangkap polisi. Kepanjangan. Kita biasa saja kok. Orang ngerti itu. SAW. Artinya apa? SWT. Ya kalau ada orang yang maksa kekeh ditulis sempurna nggak apa-apa. Tapi saya ini terbatas waktu. Dan orang sudah ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi apa? AWW. Nggak apa-apa.
apa-apa. Ustaz Somad Muhsin Syauqi, saya bilang SMS. Saya tulis namanya di handphone saya SMS. Somad Muhsin Syauqi. Nggak masalah kok. Dah itu nanti kalau dibahas panjang dikira saya ini dukun. Padahal saya ya cuman temennya aja gitu ya. Jangan sampai kita menghentikan kegiatan orang yang pada akhirnya dengan membuka apa yang dia lakukan dengan menghibah, kemudian orang itu kehilangan kesempatan melakukan kebaikan, akhirnya orang banyak yang dirugikan. Faktanya orang itu sudah bisa menyembuhkan banyak orang. Tapi diingatkan, jangan suka melakukan tipuan, wong tanpa nipu juga, kamu sudah punya kemampuan. Itu diingatkan. Itu diingatkan. Kalau ada orang yang bisa memasukkan uang ke dalam botol, nipu enggak itu? Nipu apa enggak? Tidak, kalau botolnya dibuka, uangnya dimasukkan. Tapi masuk bilang-bilang kepada penonton, penonton, ini sebetulnya bohong nih. Saya nih bisa masukin uang sini, bohong nih sebetulnya nih. Terus air teh jadi bening, ini saya bohong nih. Anda beli aja tuh obatnya di Tanah Abang. Ya bubar, kamu gak ada yang nonton, begitu caranya. Ya kadang-kadang bohong juga seneng, memang kita senang dibohongi kok. Nah itu dimulai dari luar negeri yang pakai topeng kan membuka tuh. Kita ikut, jangan kebablasan. Jangan kebablasan, takut nanti ada orang-orang yang kehilangan pendaringan. Sugesti itu penting ya. Tapi kita tidak usah tidak usah memihak lah. Jadi ada bahasa di Qasidah Buddha itu, wala tuti' minhuma khusman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Asalnya sebelumnya wa khalifin nasa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahaduka nusha fatahimi. Kamu harus menyelisihi setan dan hawa nafsu. Dua orang itu, misalnya kalau ada dua orang yang satu mungkin dasarnya ngomong tuh karena setan, gangguan setan, yang satu karena hawa nafsu. Nah yang seperti itu jangan diikuti, ya jangan diikuti. Wala tuti' minhum khusman wal hakama, tapi juga jangan menghukumi ini yang salah, yang ini yang benar, enggak lah. Podo-podo boleh subscribe kok angel nemen gitu. Ini umpamanya gitu loh. Lakukan yang manfaat lah. Manfaat, pada suka tidak boleh mencela. Bukan itu. Kita harus bertemu orang yang berantem ujung-ujungnya pada suka-sukanya. Senyum berdua. Ya, itu usaha kita. Nah, kalau saya diajak berkomentar tentang dua orang yang bertengkar, saya bilang yang paling baik ajak mereka ke sini atau ajak saya bertemu mereka di mana, karena target saya bukan berantem. Bagaimana orang berantem berakhir dengan senyuman pada suka. Ini suka, pada suka nek. Baik, saya kira. Oh iya, ada yang lupa tadi saya tambahin. Kadang-kadang orang itu menyalahkan dengan alasan, ini kan musim sanad nih. Harus ada sanadnya, ada sumbernya. Opo panjenengan sudah membaca kitab dukun kita? Bahwa mereka juga punya sanad. Saya sudah susun sebagian ulama memang ada sanadnya di sini. Ini ada sanadnya nih. Nih. Ini lihat sini. Fi dzikri sanadi masyayikhina rahimahullah ta'ala wa qaddasa arwahum amin i'lam akhrajakallah min darajatil ghafilin wa manahani Allah wa iyyaka rutibatal arifin annahu qad sahha 'inda ulama'i at-tariqah wa masyayikhi al-haqiqah bin naql as-sarih wa at-tawatur as-sahih anna 'Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu talaqa asy-syahada 'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca saja. Ketahuilah semoga Allah mengeluarkan Anda dari derajat orang-orang yang lalai dan menganugerahi aku dan Anda ke dalam tingkatan orang-orang yang arif. Sesungguhnya telah sahih
Menurut ulama ahli tariqah dan syekh-syekh al-haqiqah dengan penukilan yang jelas, mutawatir dan sahih bahwasanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu itu mendapatkan syahadah dari Rasulullah SAW. Wa qad akhadtuha 'anil imam al-alim Abi Abdullah Ibn Mahmud bin Yaqub al-Kufi at-Tunisi al-Maliki. Ini saya singkat, aku telah mengambil ilmu ini. Ini kita perdukunan. Ya. Aku telah mengambil ilmu ini dari Imam Al-Alim Abu Abdullah bin Mahmud bin Yaqub Al-Kufi At-Tunisi Al-Maliki, bermadhab Maliki. Ini orang kalau sudah biasanya ada Maliki, ada Syafi'i, itu biasanya orang alim. Dia sudah disebut madhabnya biasanya dikira dan orangnya alim. Syarif Rahmat Asy-Syafi'i. Kenapa nggak ada Syafi'i? Belum alim. Kalau sudah alim dia layak disandari oleh madhabnya. Ini yang diomongin ini gurunya orang alim. Dan seterusnya terakhir wa huwa akhadhan Abi Muhammad Al-Baqir wa huwa akhadhan Abi Zainal Abidin wa akhadhan Abi Al-Husain wa akhadhan Abi Ali bin Abi Thalib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya sanad ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, dibaca dulu. Oh, saya enggak yakin. Takhrij. Kalau berarti takhrij, sebab yang namanya hadis kadang kita salah paham. Kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada Quran dan hadis. Yang dimaksud hadis, Quran adalah Quran yang ini, yang ada di kita. Hadisnya Bukhari Muslim, Anda salah. Hadis ada kaidahnya. Bukhari Muslim hanya salah satu di antara kitab yang menyusun hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Tapi masih bertebaran hadis yang lain yang tidak ada di Bukhari Muslim, tidak ada di Kutubus Sittah. Bisa jadi dia punya sanad sendiri dari Rasulullah, tapi tidak ada di kitab-kitab hadis. Karena apa? Tidak semua kehidupan Rasulullah, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya itu cukup dimuat oleh kitab hadis. Banyak kehidupan Rasulullah dan keluarganya yang tidak ada di kitab hadis. Maka ada di Bukhari, tidak ada di Muslim. Ada di Muslim, tidak ada di Bukhari. Tidak ada pada keduanya, ada di Abu Daud. Tidak ada ketiganya, ada di At-Tirmidzi dan seterusnya. Dan ada hadis-hadis yang tidak ada di Kutubus Sittah, tapi ada ulama yang meriwayatkannya. Pahami ini ketika kita menemukan satu amaliyah atau satu kitab, satu ilmu tidak ada di kitab Kutubus Sittah, bisa jadi dia punya sanad sendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu juga ulama thariqah. Thariqah tidak ada di Bukhari Muslim. Kita jangan tanya itu orang kok ngambil thariqah dari siapa? Abah Anom, kok nggak ada kitab Bukhari Muslim? Salah mas. Abah Anom Sahibul Wafat Tajul Arifin ngambilnya thariqah Qadiriyah dari siapa? Dari bapaknya Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad. Beliau ngambil dari Syekh Toha dan Syekh Karim. Syekh Toha di Cirebon, Syekh Karim dari Banten. Terus ke atas sampai Syekh Abdul Qadir Jalani dan akhirnya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah cukup. Tidak ada di kitab hadis. Tidak perlu, bong, ini sudah punya jalur sendiri. Nah seperti itu kita hati-hati. Ini pun ilmu hikmah juga sama. Dia punya jalur sendiri. Kita tidak usah menyalahkan bahwa saya tidak mengamalkannya. Bahwa saya tidak ambil sanad sendiri. Itu hal lain. Tetapi saya tidak boleh mencelah orang lain yang mengamalkannya. Sebab ilmu mereka bertanggung jawab. Demikian saya kira mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Bagi yang mau ruqyah silahkan seperti biasa. Tidak usah dijelaskan kaifiyahnya lagi. Tinggal ayo diikuti. Yang yakin. Yang tidak yakin tidak usah. Besok-besok ini enggak ada kesurupan kok. Bahwa ada orang yang kesurupan bohong. Ada. Yang ngaku-ngaku ngelihat jin bohong juga ada. Tapi bukan berarti semua yang melihat jin itu bohong. Tidak. Berarti tidak semua yang kesurupan bohong. Tidak. Ada yang bohong. Jangankan dukun, jangankan orang bohong. Lawang jenderal juga ada yang bohong kok. Yang demen Zulaiha, yang disalahkan Yusuf kan. Iya tuh. Yang salah Zulaihanya, yang salahnya Yusufnya. Wong bini dia yang menggoda kok. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi ya.
Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.